Selamat malam, eh, Bapak dan Ibu pengampu mata kuliah dan sempat. Saya perwakilan kelompok 1 pertama akan mengilustrasikan hasil kinerja kelompok kami di bab 5. Pertama, saya akan sedikit membahas tentang konsep dasar yang akan kami gunakan pada perancangan Puskesmas di Kecamatan Lubuk ini, di mana kami menggunakan konsep dasar multi harmoni, di mana multi harmoni ini memiliki arti menurut kami, yaitu di mana harmoni itu adalah kerjasama, healthy adalah kesehatan, di mana ini kami harapkan nanti mempunyai pegawai rumah sakit dan masyarakat memiliki kerjasama yang baik untuk menuju satu keinginan, yaitu kesehatan antara semua masyarakat yang ada di Kecamatan Lubuk ini. Untuk pada desain di sini, karena sekarang seperti masa pandemi ini, diharapkan antara masyarakat dan pegawai rumah sakit memiliki harmoni, yaitu kerjasama agar mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari pandemi ini, di mana dalam desain kami tuangkan konsep ini dengan adanya jarak antar kursi pengunjung, antar bed, bukan kursi pengunjung, kursi pasien penunggu, dan antar bed pasien, dan ada standar-standar protokol kesehatan. Next. Masuk ke tema rancangan. Baik, untuk tema rancangan di sini kami menggunakan tema neovernakular, di mana di sini diambil tema ini kami mengambil dari Presiden 1 dan 2, di mana Presiden 1 kami mengambil di Ubud dan Presiden 2 kami mengambil di Surabaya, di mana neovernakular ini adalah arsitektur asli Bali yang memiliki konsep lebih memiliki gaya lebih modern, di mana di Ubud kami mengambil arsitektur Balinya, dan di Surabaya kami mengambil modernnya, di mana di Ubud tampak yang lebih memiliki arsitektur Bali yang kental, di mana menggunakan material lokal dan pengerjaan oleh tukang lokal. Dan untuk interior kami mengambil interior yang di Surabaya, di mana interior di Surabaya memiliki kesan modern dan memiliki kenyamanan yang lebih baik. Nah, untuk presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh rekan saya. Terima kasih. Bumut ya, bumut aing antutnya mikrofon aing itu kan tuh paling maksud
Jadi itu. Robi banyak. Tinggal. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Kadari Setiawan. Saya akan menjelaskan set yang kedua, yaitu lokasi set, yaitu di Jalan Raya Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Berada di Kelurahan Ubud yang memiliki potensi kunjungan wisata yang cukup tinggi terhadap wisata persawahan, kultural, budaya, dan penginapan. Memberikan kawasan ini potensi sebagai kawasan yang memiliki berpenduduk yang cukup ramai, sehingga menimbulkan kebutuhan kesehatan di daerah ini. Lokasi set tepat berada di Jalan Raya Sayan, di Desa Sayan. Set ini dipilih karena beberapa poin kriteria pemilihan tapak. Berikut memiliki batas-batasan wilayah sebagai berikut. Yang pertama, di sebelah utara Kecamatan Tegalalang, di sebelah utama dari Kecamatan Ubud ini terdapat Kecamatan Tegalalang. Di sebelah timur Desa Pengkraman Padang Taman, di sebelah selatan Desa Nyung Kuning, di sebelah barat Desa Kelewatan. Next. Keterangan set. Jalan Raya Sayan merupakan jalan utama dengan lebar jalan 5 meter, arus lalu lintas berarah dengan keadaan lalu lintas yang cukup ramai, dan didominasi oleh keadaan roda 2 dan roda 4. Luas set di sini itu 1.500 meter persegi. Next. Kontur tanah. Pada set ini mengalami kemiringan yang tertinggi berada di lahan bagian timur, dan kemudian lahan menurun di bagian arah barat, dikarenakan lokasi pada set ini berada di tengah-tengah persawahan. Jenis tanah di sini pada set ini yaitu tanah humus karena lokasi yang berada di tengah-tengah persawahan, jadi
yang disebut tanah humus ini adalah jenis tanah yang muncul akibat tumbuh-tumbuhan yang membusuk, mengandung banyak unsur hara dan mineral yang bagus untuk kesuburan. Kurang lebih kontur dari set ini kurang lebih seperti ini, turun daripada kemiringan set. Keadaan lalu lintas jalan. Karena di sini set ini terletak di jalan utama, maka pastinya set ini ramai akan kendaraan lalu lalang dengan kendaraan orang mau bekerja ataupun wisatawan yang akan datang. Orientasi view. Pada sebelah utara daripada set ini terdapat bangunan permukiman warga dan tanah kosong. Sebelah barat terdapat merupakan area terbuka hijau dan persawahan. Sebelah timur merupakan bangunan desain spot, toko material dan bangunan warga. Sebelah selatan merupakan hamparan terbuka hijau dan area persawahan. Kurang lebih seperti ini, Pak. Daripada view-view yang ada pada slide. Iklim, kebisingan dan iklim. Yang pertama itu pada sisi timur merupakan area dengan tingkat kebisingan paling tinggi karena berpapasan dengan jalan raya utama. Pada sisi utara itu sisi dengan tingkat kebisingan sedang karena terdapat beberapa perumahan warga. Pada sisi barat dengan tingkat kebisingan yang rendah karena terdapat persawahan dan semak-semak. Pada sisi selatan yang mana sisi ini hanya terdapat hamparan sawah dan semak-semak sehingga tingkat kebisingan rendah. Iklim pada site ini itu memiliki iklim tropis, memiliki dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan tapak yang berada di kawasan persawahan dengan ketinggian 325 meter dari permukaan laut. Orientasi matahari. Orientasi matahari di sini bergerak dari arah timur ke barat, sehingga orientasi besar bangunan yang mengarah ke timur akan meminimalisir masuknya pencahayaan dari arah barat. Arah angin. Pada lokasi set di atas bisa diketahui bahwa angin berembus dari arah timur ke barat dan dari sisi selatan, sehingga bukaan pada perancang bangunan ini cenderung lebih banyak di sebelah timur dan sebelah barat bangunan. Next. Utilitas saya di sini itu instalasi gardu listrik. Terdapat satu instalasi gardu listrik di sebelah timur site. Instalasi tiang listrik berada pada timur site. Drainase saluran air terdapat di sebelah timur site. Istimewa fisik alamiah dan buatan. Yang pertama yaitu jalan aspal. Yang kedua saluran air atau got. Yang ketiga vegetasi alamiah. Pembuatan dari kedua set tersebut sebagai berikut. Yang pertama itu set yang pertama, lokasi tapak dengan spot dan jalur trekking wisata. Di sini mendapatkan nilai 4 dengan set yang pertama. Yang set kedua mendapatkan nilai 4. Saya menuju lokasi tapak yang mudah diakses dan ditemukan. Yang set pertama mendapatkan nilai 2, yang kedua 4. Lebaran kondisi jalan memadai untuk dilalui kendaraan mikrobus. Yang set pertama mendapatkan nilai 2, yang set kedua mendapatkan nilai 4. Existing dan di luar tapak yang sebagian besar masih alami. Yang pertama mendapatkan nilai 3, yang kedua mendapatkan nilai 4. Adanya fasilitas lain dekat dengan lokasi tapak untuk mendukung
kegiatan civitas. Yang pertama mendapatkan nilai 3, yang kedua nilai 3 juga. Tapak merupakan wilayah yang telah mendapatkan izin. Yang pertama mendapatkan nilai 5, yang kedua mendapatkan nilai 5. Luas total tapak sesuai dengan kebutuhan. Yang pertama mendapatkan nilai 4, yang kedua mendapatkan nilai 5. Bentuk topografi tapak yang menarik dan masih alami. Yang pertama mendapatkan nilai 3, yang kedua mendapatkan nilai 4. Jadi total dari pada penilaian set 1 dan kedua lebih dominan di set 2 dengan nilai akhir yaitu 33. Next. Baik, presentasi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya ambil alih. Ini untuk penilaian terhadap alternatif tapak tersebut dilakukan dengan menggunakan metode analisa dan pertimbangan kriteria. Berikut merupakan hasil dari penilaian alternatif yang sudah dijelaskan tadi, cuma di sini lebih jelasnya saja. Untuk penilaian tapak 1 dan tapak 2. Dan ini tabel berikutnya. Untuk indikator sendiri nilai 1 mendapatkan sama dengan buruk, untuk nilai 2 yaitu kurang baik, untuk nilai 3 cukup baik, untuk nilai 4 yaitu baik, dan nilai 5 sangat baik. Dan di sini tapak terpilihnya. Analisa syarat dan lokasi tapak perencanaan. Yang pertama di sini saya mendapatkan kedekatan transportasi. Untuk transportasi tapak memiliki akses jalan raya utama karena lokasi tapak berada di samping jalan raya utama Sayan Ubud. Dan untuk lokasi tapak tersendiri berada di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Memilih lokasi tapak ini nilai sangat efektif dari segi pendekatan dekat dengan pariwisata Ubud maupun penduduk Kecamatan Ubud bagian selatan. Untuk batas-batas tapak sendiri, untuk kawasan utara merupakan kawasan rumah penduduk dan selatan merupakan kawasan area persawahan, dan untuk area timur merupakan jalan raya utama untuk kawasan Sayan Ubud Gianyar. Untuk kondisi existing sendiri, di sini ada pencapaian pada tapak. Pencapaian pada tapak yaitu untuk akses merupakan transportasi darat dan sistem transformasi cukup mudah dijangkau karena letak tapak ada pada di jalan raya utama. Untuk view pada tapak, di sini pada tapak sendiri merupakan hamparan persawahan di mana view yang tersedia masih sangat alami atau masih asli dan sangat terawat, cocok untuk perancang sebuah puskesmas karena kualitas udaranya masih terjaga dan alami. Dan untuk kondisi geografis tersendiri, Kabupaten Gianyar terletak dalam 08018,48 lintang selatan, dan selanjutnya dengan luas wilayah 368 km persegi atau dengan total 36.800 hektar. Dan untuk kondisi topografinya, Kabupaten Gianyar terbagi menjadi 2 wilayah dengan karakteristik yang berbeda. Bagian utara merupakan wilayah yang bergelombang, sedangkan bagian selatan merupakan daratan rendah dan dataran pantai. Luasan kemiringan lahan Kabupaten Gianyar dapat dikelompokkan sebagai berikut. Untuk nomor 1 datar 0-2% seluas 15.377 hektar. Yang kedua yaitu bergelombang 2-15% seluas 10.426 hektar. Untuk curam 15-40% seluas 5,754,50 hektar. Sangat curam yaitu di atas 40% seluas 5.246,50 hektar. Dan di sini pengelompokan kemiringan per kecamatan di Kabupaten Gianyar karena lokasi site merupakan di wilayah Kecamatan Ubud. Di sini untuk kemiringannya 0-2% dengan luas 2.736 hektar dan bergelombang 2-15% 1.102 hektar dan curam 15-40% 400 hare dan sangat curam yaitu 1-42 hare. Baik, sekian, terima kasih dari presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ya, yang selanjutnya yaitu analisa tapak.
Yang pertama yaitu lokasi site. Lokasi site berada di Desa Sayan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar. Memilih lokasi tapak di Desa Sayan ini dinilai sangat efektif dari segi pendekatan dekat dengan pariwisata Ubud maupun penduduk Kecamatan Ubud bagian selatan, karena Kecamatan Ubud bagian utara sudah ada puskesmas 1 Ubud, karena kurangnya bidang kesehatan di Kecamatan Ubud Selatan. Di sini kami membangun puskesmas 2 Ubud di Desa Sayan Ubud. Dari set di sini bisa dilihat, di utara set terdapat rumah penduduk, selatan set terdapat persawahan warga, timur set terdapat jalan protokol dan perumahan warga, dan sebelah barat set juga terdapat persawahan warga dan pepohonan perkebunan milik warga. Yang selanjutnya itu kualitas tapak. Kualitas tapak di sini bagus karena merupakan lahan kosong dengan dikelilingi persawahan yang dimiliki oleh warga, dan tentunya kualitas darah juga baik untuk bangunan puskesmas, yang mana sesuai dengan konsep dasar itu memberikan keharmonian bagi kesehatan dan keharmonian bagi warga sekitar maupun petugas medis yang ada di sana. Terletak tapak sangatlah strategis karena berada di jalur pariwisata dan dekat dengan penduduk dan dikelilingi oleh persawahan warga. Keunikan lokasi berada di sekitar persawahan dan berada di jalan utama sehingga mudah untuk diakses, apalagi ini merupakan jalan utama untuk pariwisata Ubud, lebih gampang untuk diakses, semisal terjadi hal yang tidak diinginkan, lebih cepat untuk diakses dengan menggunakan Google ataupun alat elektronik lainnya. Yang berikutnya site. Vegetasi alami terdapat di area barat site, yang mana di sana lebih dominan karena terdapat perkebunan warga, banyaknya pohon kelapa dan persawahan warga. Yang kedua, lahan kosong, yaitu di sebelah timur, yang merupakan memang lahan kosong dengan bekas sawah sebenarnya, tapi tidak dipergunakan lagi untuk bercocok tanam. Jalur sirkulasi saya terdapat, yaitu arah mata angin, yaitu dari utara dan selatan, yaitu dari pada siang hari pastinya udara datang berembus dari selatan, dan pada malam hari yaitu dari utara. Detail set di sini, lokasi set itu 1.500 meter persegi dengan orientasi matahari dari timur ke barat, dengan area bising yang berwarna abu, yaitu bising renah, yang terdapat di bagian selatan karena merupakan area persawahan, dan bising sedang terdapat di area utara karena merupakan rumah penduduk. Bising tinggi berada di area timur karena merupakan jalan utama. Dan untuk orientasi mata angin, yaitu angin selatan dan angin timur yang terdapat di site ini. Sekian dan terima kasih dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.